sekarang banyak nih Pak. Dari dulu bahkan pemain-pemain Liga Indonesia itu banyak yang bilang public speakingnya itu nggak terlalu bagus Pak. Main jago gitu, tapi secara public speaking ketika di interview itu kadang macet lah istilahnya gitu. Itu Bapak ngelihat ada, kalau di luar ya Pak ya, itu ada tentang guru public speakingnya emang ada tuh Pak. Di Indonesia perlu gak seperti itu Pak? Selamat datang kembali di podcast Peluit Akhir yang bakalan ngomongin sepak bola sampai hari akhir. Wah, kali ini bener-bener excited banget gua karena bintang tamunya sangat luar biasa. Kita udah dari berbagai sektor dan lini ya. Pelatih udah, agen udah, pemain legend udah. Sekarang seperti biasa teman-teman, gua nggak sendirian. Di samping saya sekarang kayaknya ngomongnya. Di samping saya sudah ada seorang bintang tamu. Boleh silakan. Florentino Perez membangun Real Madrid dengan sejarah. Laporta membangun Barcelona dengan identitas. Nasser Al-Khelaifi memoles Paris Saint-Germain dengan uang tak terbatas. Tapi di Indonesia ada seseorang presiden klub yang membangun dengan visi dan misi bahwa sepak bola bukan hanya sekedar olahraga, tapi ada industri, budaya, bahkan pariwisata. Membuat Bali United bukan sekedar tim bola, tapi brand, rumah, dan sebuah cerita yang siap menyala dengan harapan baru. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Yabes Tanuri. Selamat datang Pak. Terima kasih. Itu seminggu Pak, sudah siapin tuh Pak. Yang itu tulisannya, nama-namanya itu saya belum nyampe sana sih. Oh ya, Nasser Al-Khelaifi, Laporta. Iya, itu tuh, wah jauh lah di atas tuh. Tapi Bapak ini pasti menjadi pionir, Bapak Blueprint Indonesia itu ada tuh Pak. Pasti tuh. Ya, banyak belajar. Oh ini. Tapi jujur Pak, saya ini senang, saya semalaman ngeriset Bapak gitu, nonton video-video Bapak di podcast sebelumnya ada. Ternyata emang humble orangnya, tipe-tipe bos yang disenengin sama karyawan-karyawan ya Pak, emang Pak. Moga-moga seperti itu ya. Itu yang mau saya tanya, apakah ada sisi lain tuh dari Bapak Yabes Tanuri tuh? Ini kan lovable nih kalau kita lagi ngobrol kayak gitu. Jangan-jangan tegas atau Enggak juga sih. Saya mempercayakan aja kepada direksi dan juga kepada para masing-masing manajer untuk bisa menjalankan masing-masing. Dari sana baru kita bisa ada. Kalau kerjaan sendiri nggak mungkin lah semuanya. Okay. Inisiatif mereka yang kita akan pakai apa aja gitu. Jadi nggak bisa sendirian emang. Ya. Jadi guys, ini yang tadi gua katakan ya, gue excited banget karena pasti kita bakal dapet insight-insight baru ya. Karena biasa kita ngobrol kan sama-sama fans sepak bola, kali ini yang datang tuh presiden klub gitu. Pasti ada point of view yang berbeda, dan saya juga ngerasa bahwa sepak bola tuh seninya tuh bukan cuman membangun skema, taktik, role play pemain gitu. Pasti ada seni juga dalam membangun tim, ya, memanage keuangan, berebutan membeli pemain, itu pasti ada seninya juga tuh Pak. Nah, ini pasti berbeda nih jawaban ini Pak. Kalau buat saya nih Pak, fans sepak bola itu, buat saya sepak bola tuh sport dan entertainment Pak. Karena saya ngelihat ya udah olahraga buat healing juga. Tapi kalau Bapak Yabes sendiri selaku presiden klub gitu, ada point of view yang beda gak? Kayak sepak bola tuh artinya buat Bapak tuh apa Pak? Langsung dalam ya dia. Dalam arti sepak bola buat saya. Pertama kerjaan tuh pasti. Iya benar. Tapi ya sepak bola itu kalau dulu ngomongnya cuma mengenai sports. Tapi dia diminta oleh supporter dan semuanya merupakan ini juga entertainment. Okay. Dan ini berkembang menjadi sport entertainment sekarang. Kalau di Bali sekarang ini kita mau bergerak lagi, bukan hanya itu tapi kita juga mau ada sport tourism. Yeah. Apa tuh Pak maksud Pak? Gini, di Bali sendiri kita kan sudah membangun training center nih.
training centernya itu kita mau supaya bukan hanya dipakai oleh klub kita, tapi di klub di dalam negeri maupun klub dari luar negeri, sehingga mendatangkan devisa gitu, maupun dari lokal maupun dari luar gitu. Devisa lokal sih nggak ada ya, tapi uang masuknya ada gitu ke Bali gitu untuk dirasakan oleh masyarakat Balinya. Sebagai tourism tadi ya, kayak gini Pak, kalau saya nih Pak ngelihat Bali itu yang ada di top of mind kita ya, itu destinasi wisata, ya tempat para wisata lah. Kalau anak muda tempat healing Pak, apalagi Canggu, Uluwatu, begitu tempat healing. Nah, bagaimana Bapak bisa kayak berani kita bikin sepak bolanya gitu, kita majukan Bali dengan sepak bola, itu awal mula kepikirannya itu gimana Pak? Pertama, kita gini, kita ketika mengambil dari Persis Samputra Samarinda, kita pindahkan, kita membuat satu plus minus gitu. Saya sih maunya kalau bisa di Jakarta, kan dekat sama rumah gitu ya. Tetapi udah ada Persija. Oke. Jawa Barat udah ada Persib. Jawa Tengah kota-kota kecil pun udah ada klub sepak bolanya. Banyak tuh. Jawa Timur dipegang Arema dan Persebaya. Udah habis tuh satu Jawa. Yang belum ada adalah Bali. Oke. Dan kalau disuruh kerja perginya ke Bali lebih seneng juga kan. Ya. Oh, benar. Jadi itu salah satu pesannya. Iya. Oh, berarti emang kalau klub-klub kota-kota besar lainnya itu emang udah diisi sama klub-klub juga gitu, dan kebetulan Bali ini daya tarik juga nih Pak. Nah, kalau tadi Bapak bilang Bali ada nilai plusnya juga, ngaruh buat perekrutan pemain, ngaruh buat perekrutan pelatih dengan Bali nih, Bos. Kayak Barcelona mungkin orang tuh lebih seneng tinggal di kota Barcelonanya, Real Madrid mungkin lebih birokrat. Bali ada tersendiri Pak, nilai tersendiri. Ada pasti gini. Untuk pemain terutama dari luar, mereka peduli juga dengan namanya way of living. Gimana kehidupan di sana ya. Oke. Jadi pertama mereka menanyakan kepada teman-temannya yang pernah ke Bali, gimana sih di sana orangnya kayak gimana, ramah atau enggak, habis itu makanannya lengkap atau enggak, bisa ngapain aja di sana. Apalagi kalau mereka mempunyai anak kecil. Jadi itu merupakan positifisanya kita. Oke. Tapi ada juga negatifnya buat kita. Oh iya. Saya nggak tahu mereka mau datangnya liburan atau beneran mau kerja. Ngedeteksinya gimana itu Pak? Nah, itu yang trial dan error kita. Pernah juga kejadian seperti itu, ada juga yang enggak gitu. Apa pemain atau apa? Pemain ya. Nggak usah disebutkan namanya. Iya boleh, nggak usah disebutin. Tapi ya pernah kejadian yang kok lebih banyak mainnya daripada trainingnya gitu. Iya. Jadi ya kita melihat positifnya ada pasti. Saya kalau negosiasi bisa lebih mudah. Begitu dibilang maunya tujuannya ke Bali, oke Bali, pada senang gitu. Tapi begitu senang, saya nanya dulu, kamu tuh benar-benar mau kerja kan gitu? Karena ya terus terang Bali itu ada day club, beach club, night club, after hour club, balik lagi ke day club, bisa 24 jam di club. Tapi nggak masuk ke World Cup jadinya. Iya, bagus banget. Iya kan, ke klub doang bener, tapi bukan football club ya udah lah. Tapi kalau ada pemain misalnya yang seperti itu nih Pak, nah itu selaku presiden klub pernah ada kayak pendekatan yang seperti apa tuh Pak? Pernah nggak kayak intervensi langsung atau serahkan aja lah kepada tim? Untuk saat itu kita nggak ada intervensi langsung. Okay. Kalau sekarang kita ada peraturan-peraturan yang kita buat di kontrak. Iya. Tetapi ya kita sekarang ini kita tanyakan dulu kepada pemainnya, kita tanyakan juga kepada teman-teman pemainnya, dan juga karena kita udah beberapa tahun, jadi kita tahu di negara itu orangnya kayak gimana sih, kita telepon teman-temannya gitu. Di riset. Mesti di riset dulu. Kalau dibilang, ya dia bagus sih mainnya, cuman dia kayaknya masih suka party. Waduh gawat tuh di Bali.
Wah, berarti Lamine Yamal tuh suka tuh Pak main Barcelona ke Bali tuh Pak. Dan dia suka party. Masih mau itu nggak apa-apa desain. Lamine Tapi Yamal. nggak sanggup bayarnya. Ronaldinho tuh suka tuh Pak gitu. Iya. Tapi seru sih ya, maksudnya berangkatnya tuh bukan cuman sekedar olahraga, bisnis, bahkan pengen meningkatkan pariwisata Bali. Karena saya kalau misalkan lagi keluar ketemu bule-bule tuh Pak, kadang di Indonesia nggak tahu Pak, where you're from, Indonesia. Where Indonesia? Bali. Oh Bali. Baru tahu tuh. Mungkin tahun depan bisa tuh kalau Bali juara terus. Dari mana kamu? Dari Indonesia. Yang mana Indonesia? Bali United. Gitu tuh Pak, ada tuh ya. Ya, kalau ngomongin emang bener sih. Dulu orang lebih tahu mengenai Bali. Ya. Bahkan ada beberapa orang, saya pernah nonton di YouTube gitu, bilang, saya baru dari Bali, berarti kamu ke Indonesia dong. Bali. Di mana Indonesia? Bali itu Indonesia. Oh, gitu. Iya. Tapi sekarang ya nama Indonesia juga udah cukup Ya. kenal ya. Betul. Tentunya kalau pariwisata ya Bali. Nah, ini kita balik lagi ke Bali United nih Pak. Dari 2014 sampai 2015 ya, itu udah akuisisi ya. Akuisisi apa beli di lewat saham, kayaknya ada cerita unik apa itu Pak? Akuisisi. Akuisisi ya. Dan cuma butuh waktu 5 tahun. Setelah itu membuat klub berkembang dan langsung juara ya. Juara udah 2 kali nih. Itu gimana ceritanya bisa, mungkin 5 tahun mah waktu yang cepat Pak buat beli klub, diangkat bareng-bareng terus juara Pak. Gimana cerita bisa juara Pak? Gimana caranya bisa juara? Ya. Pertama Asik. mungkin dikasih keberuntungan juga. Wih. Karena gini, semua klub di Indonesia mau ada juara, semua bersaing gitu. Di 2015 ketika saat itu kita masuk, ternyata baru 1-2 game kena sanksi FIFA. Tantangan banget tuh. Selama kurang lebih 2 tahun. Ketika 2 game pertama itu kita melihat kita waktu itu kalah atau draw lah gitu. Kayak kalah. Habis itu kita melihat bahwa kita belum siap untuk Liga 1 saat itu. Oke. Kita banyak perkembangan, dan ketika 2 tahun gitu kita masih latihan. Kita adakan turnamen, kita juga ikut turnamen, dan itu mengakibatkan tim lebih siap. Di 2017 kita mulai main lagi, 2018 sudah lebih membaik, 2019 kita jadi champion saat itu. Oke. Itu juga kita membawa coach Teko waktu itu. Ya itu. Habis dari Persija ya? Ya Persija saat itu coach Teko baru juara 2018. 2019 pindah ke kita. Jarang-jarang ya baru juara. Langsung pindah. Coachnya pindah gitu kan. Ya. Kita waktu itu ngobrol dengan coach Teko. Coachnya bilang, ya kita sebenarnya mau ke Bali gitu. Kita ngobrol juga dengan istrinya. Istrinya bawa banget ke Bali. Jadi ya mengikut istrinya mau, semuanya mau, ya pindah ke Bali. Oke. Jadi emang secara squad juga lagi mumpuni dan coachnya juga habis juara gitu. Ya, jadi dia tahu mengenai cara permainan yang baik, cara permainan yang bisa membuat kita mendapatkan champion. Nah, buat kepikiran langsung, Coach Teko kita take over ke Bali. Itu gimana tuh Pak? Diskusinya tuh seperti apa? Kejadiannya seperti apa tuh Pak? Kejadiannya seperti apa? Ketika dia setelah menjadi juara, kita pertemuan di sana. Dia bilang dia masih negosiasi kontrak. Kalau masih negosiasi ya ke kita aja. Ini nih. Ya, dia bilang oke, kalau gitu saya mau deh, saya coba tanya keluarga dan segalanya. Dan menjadi pilihan mau ke Bali saat itu. Kalau misalnya kita cukup beruntung juga saat itu, Coach Teko-nya mau ke Bali juga ya. Makanya tadi saya bilang Pulau Balinya. Pulau Balinya itu emang tuh. Iya, Pulau Balinya. Nilai plus itu. Nilai plusnya di sana. Ada kayak gininya Pak, kayak ini udah Coach Teko sini aja, ntar kita mampir ke Krishna kayak gitu-gitu ada Pak. Atau kita ke ke Canggu healing gitu. Nggak ada. Bercanda Pak itu Pak, bercanda Pak. Nggak ada. Tapi ya waktu itu kan dia punya anak kecil ya. Oh iya. Punya anak kecil dan ya dia mau kehidupannya lebih di outdoor buat anak-anaknya.
Bali tuh tepatnya tuh Bali tuh kalau udah ada outdoor itu semua culture di situ ada, multi etnis juga. Bali udah tempat yang enak. Nah setelah itu Pak kan akhirnya musim baru jalan lagi, terus 2021 2022 juga juara lagi tuh Pak. Terus saat itu lagi COVID ya. Iya, lagi COVID. Itu bisa juaranya dulu, bisa juara lagi deh Pak. Gimana tuh bisa juara lagi? Kita ketika tahun 2020 ketika COVID hit tuh, kita memberikan opsi kepada seluruh pemain kita apakah mereka masih mau latihan atau enggak. Terbuka itu ya ditanya ya. Ya, atau kita mau bubarin karena waktu itu kan dibilang force major. Mereka bilang mereka masih mau latihan. Oke. Ya, kita bilang ya kalau mau latihan kita nggak bisa bayar full sesuai dengan kontrak. Oke, mereka pada setuju. Kalau nggak mereka juga ngapa-ngapain Pak katanya. Ya udah kalau gitu semua latihan lah. Kita latihan. Jadi mungkin penyebab utamanya adalah kita latihan duluan, colongan tuh. Yang lain mungkin tidak melatih, apalagi di kota besar ya. Kalau di sana di Bali itu diperbolehkan di outdoor, masih diperbolehkan. Jadi ketika 2021 bulan Juli itu dimulai lagi, dan itu kita yang udah siap duluan, karena mereka udah latih setahun, latihan doang tuh. Jadi fisiknya lebih terjaga, apanya lebih terjaga. Wah, ketika COVID itu ada yang kejadian lucu sih. Wah, ini nih. Pas jadi, COVID nih. COVID itu pemain saya ada satu udah sebulan nggak sembuh-sembuh. Oh, kena COVID. Kena COVID nih. Karena dirumahkan kan gitu. Yang lain udah seminggu sembuh. Seminggu palingnya 10 hari sembuh, udah negatif gitu. Ini udah sebulan masih positif. Saya bingung. Caranya dia, lu ngapain aja sih emangnya? Ya udah makan obat biasa gitu. Terus ngapain? Latihan. Latihan apa? Ya sehari 2 jam lah, olahraga 2 jam 3 jam. Istirahat total. Oh, dia ngeporsir dia. Batasan nggak sembuh-sembuh. Istirahat total di rumah. Abis makan tidur. Ntar kalau mau kurusin lagi bawa gedein masal belakangan. Ya dia cobain. 5 hari kemudian negatif. Lagian. Niatnya bagus kan? Menjaga bagus. Kebugaran, match fitness. Tapi kalau 3 jam ya badannya juga mau berusaha sembuh. Energinya yang buat nyembuhin, masuknya buat bersihin, buat nyembuhin muscle. buat ngelawan virus kan. Iya, jadi ya nggak sembuh itu. Jadi virusnya udah kelawan guys, tapi karena terlalu capek tipes kan. Jadi COVID-nya udah hilang nih, tapi tipes datang. Iya gitu. Nah, berarti ada selang tuh Pak dari abis juara, terus belum juara, akhirnya juara lagi. Pelajaran apa Pak yang bisa diambil kayak tahun ini saya juara, tahun berikutnya saya nggak juara. Terus besoknya saya bisa juara lagi. Pelajaran apa yang bisa diambil tuh Pak? Apakah upgrade lawan juga lebih cepat gitu, mengupgrade, atau ada sisi yang lebih harus disempurnakan lagi dari internal Bali United Pak? Jadi kalau kita melihat perkembangan dari sepak bola Indonesia, semakin Indonesia semakin maju, pemainnya semakin baik, kepelatihan juga makin baik, cara permainan juga menuju ke permainan modern. Sehingga itu mengakibatkan dampak bukan hanya ke permainan, tapi juga kepada segi entertainment, lebih seru, lebih menekan, lebih ini gitu. Dan itu merupakan hal yang membuat Bali United juga kita harus mengikuti itu. Bukan hanya dari segi taktikal maupun juga dari segi marketingnya. Kita juga berusaha ngebuat store-nya lebih bagus. Kita juga berusaha untuk mengembangkan dari segi banyaknya jumlah store. Gitu. Kita juga melihat kita banyak supporter itu dari orang luar, foreigner, sehingga kita juga buka store sekarang di Uluwatu, di Canggu. Jadi store-nya udah banyak juga ya. Kita tambahkan lagi. Itu banyak tuh. Jakarta kali ya, di Jakarta di kita yang jaga di store di. Nah ini nih Pak, ini sebagai seorang pengusaha juga Pak ya, tentunya itu juga harus mungkin ya harus mikirin profit lah. Profit juga harus dipikirin. Nah itu
Gimana tuh Pak caranya meyakinkan klien buat join kerjasama gitu dengan brand gitu? Gimana cara mendatangkan brand-brand yang mau join gitu Pak di Bali United gitu? Karena bisa dibilang klub modern dia. Meyakinkan klien, oke. Gini, kita ada yang namanya bukan hanya berupa sports, tapi kita juga di entertainment juga ada. Kita juga ada namanya 360 Entertainment, 360 Agency. Di sana kita ada baik dari kreatif, dari produksi, produksi ketika activation, jadi karakter lapangan, ataupun produksi untuk membuat video shoot, foto shoot. Di sana juga kita punya distribusi. Jadi kita sudah bekerja sama dengan 15.000 small medium gitu, kayak warung gitu di Bali ya. Sehingga kita bisa turut membantu untuk menyebarkan produknya mereka jika mereka mau. Itu semua kita tambahkan lagi dengan kita punya jadwal sudah terbentuk dan kita akan deliver sesuai dengan yang ada di kontrak. Yeah. Karena kita udah ada orangnya, ada sebagian orangnya yang kerja sama kita juga bukan nggak suka bola, tapi nggak ngikutin. Oke. Jadi mereka ketika diteleponin, ketika jam pertandingan mereka angkat semua. Iya. Karena ya emang bisa diangkat tuh saat itu ya. Iya, jadi mesti ada yang follow up kan gitu. Jadi kalau nggak videografer, misal fotografer yang untuk mengambil keadaan di luar, foto footnya buat reporting gitu, nggak ada, ya mabok juga kan gitu. Semuanya nontonnya mau nonton bola gitu. Iya, harus ada yang standby ya. Harus ada yang standby. Oke. Tapi emang jalan nih Pak ya, dia media sosialnya juga bagus, YouTube-nya juga bagus, ada gitu terus. Saya waktu itu pernah baca kayak training centernya tuh pernah datang Dortmund atau pernah ada sesuatu dengan Monaco gitu Pak. Apa itu Pak? Itu udah Monaco. Enggak, Monaco ya. Monaco kayaknya enggak. Oh iya, pernah pernah kayak klub luar gitu kayak mantau. Kita ada waktu itu dari Tokyo Verdy datang. Kita kebanyakan yang datang itu dari timnas. Oh iya. Timnas U17, timnas ya U17 Jepang, Poland, Kanada, Meksiko. Terus juga kita dari Timor Leste. Kita juga di sana di training center kita ngebuat Bali Seven International Youth. Nah, tuh internasional tuh. Nah, itu cukup berjalan. Tahun 2024 kita ada 240 tim. Tahun 2025 itu 380 tim. Nah, yang datang. 7 kan. Cukup oke. Pertama kita 700 game, tahun keduanya sekitar 1000 game lebih. Selama 3 hari ya. Dan itu EPA-nya Bali United juga prestasinya tuh luar biasa Pak ya. Iya, dari usia-usia kelompoknya juga udah menang banyak itu Pak. Iya, tapi kita sudah menargetkan tuh. Nah, ini bahwa tujuan utama dari akademi untuk mengembangkan gimana cara mereka masuk ke first team. Oke. Bukan tujuannya untuk menang di EPA-nya sendiri. Wah, kelas. Jadi banyak pemain yang U16 mereka bertandingnya itu di U18 di EPA-nya. Kalau mereka udah sanggup kita masukin U18. Kalau mereka udah jago di U18, udah bilang paling jago, kita masukin U20. Oke. Sehingga mereka lebih maju. Karena mereka ngelawannya yang lebih besar, yang skillnya lebih lama belajar. Dan itu ya cukup menjanjikan. Iya. Ini bener emang ya pengen juga diusahakan kalau Bali United itu diisi ya sama pemain-pemain EPA-nya usia mudanya Pak ya. Saat ini ya kita sekarang ada berapa ya? 11 kali. Ada 11 ya. Itu di La Masia itu. Kalau di Barcelona ada Pak, La Masia Pak namanya Pak. Itu emang produk-produk asli Barcelona sama produk-produk Bali kan. Kadek Arel. Wah, itu gimana Pak proses menemukan ada sesosok Kadek Arel nih yang tangguh gitu di lini belakang. Kadek Arel yang tangguh. Oke. Bukan hanya Kadek Arel sih. Jadi kita di Bali itu sekarang ini ada
kalau nggak salah terakhir itu 35 orang yang masuk ke Liga 1 dan Liga 2. Yang dari akademi kita. Ada beberapa yang masih setia sama kita seperti Karek Karel, Made Tito, habis itu juga Karek Agung. Yang baru masuk U23 juga ada Arjuna Aji. Nama Arjuna ya. Terus juga ada lagi satu lagi yang dipanggil juga. Oh, kita nggak, itu kita bajak itu namanya. Yang Ravens ya. Yang Ravens. Nah, tapi itu akademi. Tapi kalau akademi kita juga banyak juga dari U17. U17 kita ada Putu Panji. Ya kan? Habis itu di U16 kita sekarang yang masuk timnas itu yang lagi di trial ada 6 orang. Oke. Jadi kita melihat bahwa ini adalah generasi penerusnya di klub kita. Lama-lama kita berusaha, saya melihat kayak di Dortmund mereka sekitar 50% sampai 55% adalah pemain dari didikan mereka. Ya. Kita mau target kita seperti itu. Keren. Dan ya itu, dari Dortmund ya banyak sih memang klub-klub yang udah top tier di Eropa lah, punya akademi yang bagus terus sehingga memang pemain bintang itu dari produk akademi itu sendiri. Nah, ini Pak, tadi kan Bapak juga seneng kalau ada pemain-pemain akademi, pemain muda dari Bali itu yang main ke timnas gitu kan. Bapak juga seneng mungkin beli pemain inceran yang Bapak suka nih. Kalau disuruh pilih lebih senang mana Pak? Ada pemain didikan Akademi Bali United main ke timnas, apa Bapak secara pride lebih puas bisa mendatangkan pemain yang Bapak suka? Wah. Saya lebih suka pemain kita masuk timnas. Berarti berjuang gitu ya? Iya, karena gini, kalau kita masuk timnas, kalau mereka masuk timnas itu berarti mereka ada salah satu terbaik di Indonesia. Betul. Semakin banyak di timnas, semakin bagus terbukti bahwa akademi kita bagus. Ya. Kalau bisa setengahnya itu pemain timnas dari kita. Bisa jadi. Itu dilakukan di Gengs. Gengs itu di Belgium atau Swedia. Suhu dingin tuh Swedia ya? Swedia. Nah, Gengs. Itu pemain timnasnya mereka, itu 40% dari dia. Akademinya dia. Ya. Nah, itu berarti emang klubnya mereka akademi bagus banget gitu. Betul. Berarti lebih senang ya Pak ya? Berarti ada perjuangannya gitu. Orang yang Bapak pantau, orang Bapak didik akhirnya memperjuangkan timnas gitu, lebih happy itu Pak ya? Happy pasti. Kita melihat juga dari nilai value-nya dia juga langsung meningkat. Oke. Iya. Sehingga value dari kita punya klub juga meningkat gitu. Kalau kita ngomonginnya secara company ya. Iya. Di transfer market juga naik tuh angka tuh. Set. Naik. Ya. Iya itu. Yeah. Nah, tapi ini Pak, apa Pak hal yang paling menyenangkan semenjak Bapak menjadi presiden klub ya Bali United Pak? Paling menyenangkan. Ya. Nonton pertandingan ya. Nonton mah kan nggak perlu jadi ini Pak, jadi presiden klub. Nonton kita bisa kapan aja. Perasaannya beda kan. Ini. Ya, kayak nonton ini anak sendiri gitu ya. Ini beda pasti nih. Ya kan, anak sendiri lagi bertanding gitu. Dan perasaannya beda. Di bola itu juga saya senangnya satu nggak ada namanya Sara gitu. Dan itu ketika saya happy gitu, semuanya saya lihat lagi high five-an, lagi seneng rame-rame, lagi teriak rame-rame, apalagi lagi gol gitu kan ya. Nah saya tanya, kamu kenal sebelahnya? Nggak kenal. Gitu. Tapi saya tahu dulunya. Yang satunya itu adalah profesor. Profesor di Universitas di Bali. Satunya lagi itu saya tahu driver. Tapi mereka bisa nggak peduli saat itu. Jadi tidak mengenai status, mengenai apa ketika di bola gitu. Jadi saya senang saat itu. Satu hal yang membedakan dari mungkin kegiatan industri lainnya gitu ya. Iya. Karena kalau kita ya mungkin ya sebagai fans sepak bola gitu,
nonton sepak bola ya itu hikmatnya adalah sport dan entertainment. Itu aja tuh kalau dari sisi fans penggemar layar kaca nonton di stadion, karena kalau dari kita nih nggak ada yang kita pertaruhkan Pak. Kita nonton Barcelona tuh nggak ada yang kita pertaruhkan di luar negeri. Beneran gitu, nggak ada nonton. pertaruhan. Bener Bukan, Pak. nggak ikut taruhan ya. Enggak Pak. Nggak, kalau di sini bener nggak berani ngomong. Iya. Berarti sensasi Bapak tuh apa? Secara adrenalin di situ atau kayak lebih senang nih anak-anak gue lagi main, ayo dong menang gitu. Kita melihat, ya salah satunya itulah. Ya, karena ini kan udah dibuat dari nol ya. Ya, betul. Dan membangun sehingga makin maju kita berusaha bersaing di papan atas terus gitu. Di sana ya kita melihat di sananya. Iya ya. Dan emang bener nih kalau bisa dibilang Pak Yabes ini membangun tim. Itu nanti legasinya Pak lebih dikenang tuh Pak. Karena beda tuh orang yang hidup dari sepak bola sama orang yang menghidupi sepak bola. Itu ya beda tuh. Itu ada di Pak Yabes tuh. Itu kan enaknya Pak. Kalau misalkan beramai-ramai nonton ngelihat anak main gitu kan. Orang bisa kenal satu sama lain yang tadinya nggak kenal. Kalau nggak enaknya ada yang bikin Bapak kaget apa selama terjun ke dunia sepak bola Pak? Yang buat saya kaget. Ketika pertama kali terjun, bahwa masih belum terlalu banyak yang mengikuti namanya sponsorship. Cara video shoot, foto shoot gitu jarang dikasih zaman dulu ya, 2015. Tapi lama-lama sekarang udah semuanya ada schedule untuk video shoot, ada schedule-nya, foto shoot ada schedule-nya. Pertama kali saya sendiri kan dari bukan dari bola pertama kalinya kan, dari yang namanya bisnis lah gitu. Kita bilang, oh nggak dikasih, ini kan buat mereka kan buat penghasilannya klub gitu. Kok dari coaching nggak kasih gitu. Jadi ada zaman dulu itu ada selek antara owner, manajemen dan teknis. Oh. Jadi di sananya zaman dulu. Sampai sekarang sudah lebih maju. Ya. Guys, sebentar dulu guys. Nih buat kalian yang mau beli merchandise atau pernak-pernik tentang sepak bola nih yang keren-keren di sini, apa aja ada ya? Langsung aja check out di link di sini nih. Oke? Mantap. Berarti karena emang gitu kan, kalau pemain bisa di-develop sendiri gitu, mungkin bisa dapat endorsan gitu Pak ya. Maksudnya secara finansial ada pemasukan lebih. Berarti gini Pak, di luar negeri nih Pak, di kayak Liga Inggris, Liga Spanyol, itu sekarang doorstopnya itu Pak, bukan cuma ketika selesai pertandingan Pak. Sekarang itu udah bisa dan udah ada program bahkan di babak pertama. Udah ada 1-2 pemain yang dipanggil terus di interview. Gimana jalan pertandingan babak pertama dan sebagainya. Dan satu lagi mau ada rancangan, ada interview di dalam locker room tuh Pak. Ya, di ruang kepelatihan tuh. Nah, yang ini udah terjadi nih tentang di interview ketika babak pertama. Cuma yang debatable ini yang tentang masuk ke ruangan ganti karena menurut beberapa atlet, menurut pelatih itu terlalu intim tuh, terlalu ikut campur dalam urusan intim. Kalau Bapak tuh ngeliatnya seperti apa tuh Pak? Gini, masuk ke ruangan ganti boleh, tapi menit keberapa? Kalau misalnya baru nyampe masuk ke ruang ganti, belum ada ngomong apa. Jadi ketika baru turun dari bis, masuk ke dalam, mau lihat suasana dalamnya kayak gimana, oke. Nah, tapi kan menit pergantian baju, lagi ngomongin taktikal, masa ada yang liput? Oke. Ya kan? Kalau lagi buka baju semua, senang sih banyak yang nonton. Saya yakin banyak yang nonton. Sampai mereka minimum six pack tuh semua ya. Iya. Kering-kering semua tuh badannya tuh. Nggak kering juga jadi itu badannya semua. Pada nge-gym semua itu. Iya. Berarti di segi jangan sampai hal-hal yang sifatnya adalah teknis gitu kan, sifatnya adalah formasi dan segala hal tentang skema, strategi itu jangan. Iya pasti dong. Iya. Kalau enggak langsung tim sebelah lihat. Interview pas babak pertama setuju Bapak?
Interview ketika babak pertama selesai. Ya, jadi pemain tuh ditarik Pak. Ada pemain semua ke ruang ganti, satu pemain yang menonjol atau yang beda dipanggil interview. Di luar udah begitu tuh Pak. Iya atau enggak? Menurut saya sih mestinya sih enggak. Karena mereka kan begitu masuk ke ruang ganti, mereka cuma punya waktu 15 menit. Jalan kaki iya bolak-balik makan waktu 3 menit. 3-4 menit. Jadi dalam itu sekali ganti baju bagi mereka dengan taktikal itu cuma bisa 8 menitan, 7 menitan. Begitu dipakan sama interview selama 3 menit 4 menit, mereka udah gak punya waktu lagi di dalam. Kalau mereka ngambilnya pemain yang habis sudah ditarik atau pemain yang masih ada di bench, saya oke. Wis, emang ya. Sebelum babak kedua, kalau di bench. Oh, sebelum. Oh iya, dipanggil lagi Pak. Jadi sebelum babak kedua ada lagi pemain yang dipanggil, interview lagi. Ketika sebelum Babak kick kedua, off, kick off. pemainnya yang main lagi kick off. Ya. Nanti kalau misalnya kena denda gimana? Yang bayar siapa tuh? Oh iya. Sampai kick off kan 15 menit mesti tiap fluid. Di Indonesia itu dendanya 25 juta, 50 juta tuh. Nah, tuh kita per nggak tahu menit. tuh. Per menit. Iya. Per menit bedanya segitu. Jadi kalau ada yang mau bayarin sih. Tapi jujur ini jawabannya salut tadi ya. Mas gua yang saya pikir tuh ekspektasi kita adalah karena emang pebisnis gitu. Jadi apa-apa komersil dan setuju-setuju aja. Ternyata Bapak juga emang mikirin kesehatan atlet dan sportnya Pak ya. Ya kalau misalnya yang dari bench gitu, yang nggak main, yang lagi nggak main. ya seserah. Tapi mereka kan masih di bench, mereka juga ngikutin. Mereka juga dengerin coach yang lagi ngomong apa gitu. Jadi mereka benar-benar bisa tahu apa yang ngomongin gitu kan. Iya. Itu saya setuju aja. Oke. Nah, kalau ini Pak, Bapak kan juga udah memperhatikan ngedevelop lah ya secara individual, secara tim. Sekarang banyak nih Pak, dari dulu bahkan pemain-pemain Liga Indonesia itu banyak yang bilang public speakingnya itu nggak terlalu bagus Pak. Main jago gitu, tapi secara public speaking ketika di interview itu kadang macet lah istilahnya gitu. Itu Bapak ngelihat ada, kalau di luar ya Pak ya, itu ada tentang guru public speakingnya emang ada tuh Pak. Di Indonesia perlu gak seperti itu Pak? Sebenarnya perlu sekali untuk adanya namanya public speaking. Presiden klub yang ngomong. Terutama itu merupakan image dari klub. Oke. Semakin dia bisa mengeluarkan suaranya dia, tapi bukan mengeluarkan suaranya negatif ya. Betul. Semakin dia percaya diri, itu membuat image klub juga naik. Ngaruh tuh. Dari tempat kita sendiri dulu kita pernah ada yang namanya pelatihan coach untuk psikologi. Wow. Saat ini kita udah nggak jalanin lagi. Tapi dari sana kita mendevelop gimana caranya kalau ngobrol. Dan kalau dengan pelatih kita yang baru ini, coach lebih suka memberikan pertanyaan justru. Bagus banget ke para pemain masing-masing. Jadi apa yang mesti diutarakan, apa yang paling ini menurut kamu, ini videonya kayak gini, kamu mesti ngapain? Bagus banget. Jadi itu semakin bisa memberikan pendapat masing-masing. Dari sana, oke, menurut kamu gini, tapi sebenarnya kalau kamu jalan ke sini ntar ada bentrok lagi gimana? Saya juga nggak ngerti ya, taktikal ya. Iya. Tapi dari sana dia lebih berusaha mendengarkan ya. Sehingga mungkin bukan public speaking, tapi keberanian untuk bicara di depan teman-temannya lebih ada. Dilatih juga berarti itu ya. Secara tidak langsung ya. Betul. Iya, berarti emang bener tuh kita kalau ngelihat preskon pemain Liga Inggris sih dia itu dahsyat banget Pak. Apapun jawaban wartawan, jawabannya bagus semua. Saya sampai mikir kayak ini nggak mungkin nih dia sendiri gitu yang pasti ada sisi kepelatihannya itu, dan ternyata memang ada di luar tuh udah menggunakan guru-guru public speaking. Itu seru banget tuh. Nah, harga aja deh. Nah, ini harga. Pak, sekarang kan beredar nih. Sekarang harga pemain lokal lebih mahal daripada pemain luar, Pak. Itu benar tuh Pak adanya Pak. Gini, pemain lokal tentunya ada beberapa yang lebih mahal. Karena mereka sendiri terpilih menjadi pemain tim nasional. Ya.
Kalau dibandingin dengan pemain tim nasional yang ada di Indonesia, nggak bakal paling mahal juga, ya kan? Tetapi ya tentunya pemain luar yang masih banyak yang foreigner yang di Indonesia ada yang ada yang harganya lebih murah pada mereka, ada pasti. Karena mereka sendiri adalah perwakilan dari Indonesia. Oke. Gitu. Jadi enggak semuanya, tapi banyak yang harganya bersaing. Iya. Wah, istilah bisnis banget ya. Ada harga bersaing. Iya. Nah, Tarkam nih Pak, di grassroots Pak. Itu kalau misalkan ada sebuah pertandingan, bos-bosnya itu Pak adu gengsi Pak. Bisa ngambil pemain A, bisa ngambil pemain B. Yang satu ngambil pemain bagus nih, yang Liga 1 misalkan. Yang sono juga nggak mau kalah Liga 1. Nah, kalau levelnya pemilik atau presiden klub di Liga 1 tuh ada pride kayak gitu juga gak sih Pak? Kayak, oh lu beli itu, oke, tahun depan gue beli ini gitu. Oh lu ngerekrut itu, ntar sekarang gue kasih ini nih, gitu ada gak sih Pak? Atau sesuai kebutuhan aja kalau Bapak? Sebenarnya sih sesuai kebutuhan tim sih kalau saya sih. Kita melihat dari mereka punya prestasi di musim lalu, prestasi dua musim sebelumnya atau 3 musim sebelumnya. Kita melihat juga kelakuan mereka, baru kita recruit. Gitu. Oh, kelakuan tuh maksudnya attitude-nya tuh? Attitude, attitude di dalam lapangan, di luar lapangan, di sosial medianya dia. Karena itu kan dia merupakan image club kan. Oh, berarti ada background check sampai sosial media Pak? Ada. Oh iya. Wah, hati-hati tuh buat yang suka nge-tweet ngehujat-hujat orang tuh. Belum tentu lo jadi pemain Bali United lo. Kalau dulu sering ngehujat orang itu Pak. Gimana tuh kalau udah kayak gitu pemain? Iya, soalnya itu kan negatif impact. Oh, segitunya ya berarti ya Bali United Pak yang ngejaga value ya Pak ya? Ya, coba aja kamu bikin negatif komen. Wah sekarang nggak mau saya Pak. Kalau ada peraturan gitu di Bali United saya nggak mau yang aneh-aneh sekarang. Iya. Oh saya sering Pak bersuara kalau masalah kritis kayak gitu ada Pak saya Pak. Kritis tapi bukan negatif. Iya. Kritis membangun. Betul. Bukan menjelek-jelekan. Bener. Itu beda. Ini. Kalau ini kenapa kayak gini, kita mestinya kan bisa bangun kayak gini, tambahnya kayak gini, oke. Iya. Tapi kalau coba memberikan, oh ini kayak gini, kok jelek kayak gini, nggak beres nih, pengurusnya nggak beres, apa solusinya? Nggak ada kan? Pengen menghujat doang dia tuh mah. Menghujat doang. Itu nggak baik. Gitu. Oke. Iya. Tapi kalau misalnya bilang, oh saya mestinya kayak gini, kejadiannya kayak gini, mestinya pada penambahan pelajaran ini. Oh iya. Itu yang kita bisa masih oke. Iya. Kritis membangun namanya. Iya. Wah ini seru nih. Berarti terbuka ya terhadap kritik ya. Pak, saya mau nanya Pak, negosiasi Pak. Negosiasi pernah gak ada negosiasi paling alot atau negosiasi paling unik yang selama Bapak menjabat? Negosiasi paling alot. Ya, pemain kah, pelatih kah? Nggak gitu banyak sih negosiasi yang unik gitu ya. Ada juga yang kita udah tawar-tawaran, dia bilang oke, coba saya tanya pemainnya deh. Terakhir dia bilangnya udah saya nggak jadi. Pemainnya bilang nggak jadi. Agennya. Agennya. Voicemail, dikirim voice note bilang sorry kita nggak bisa terima harga segini. Jadi habis itu saya cari pemain baru. Oke. Posisinya sama yang di sini. Iya, posisi sama. Oh sama posisinya. Kita kan ada dari satu posisi ada berapa opsi. Dia bilang ini nggak bakal berjalan nih, kita mesti cari lagi. Oke. Begitu dapat, udah sign, dia baru ngobrol lagi. Oh, saya mau deh sekarang ke Bali. Loh, kemarin nggak mau. Habis itu saya juga sikap dong, Bapak sikap dong. Tim teknis juga bilang nggak bisa kayak gini. Kalau misalnya orang yang udah nggak mau mendarat nggak mau, orangnya berarti nggak mau berjuang untuk Bali. Ya kan. Jadi kalau orang untuk nggak mau berjuang untuk Bali, ngapain kita terima? Oh iya. Ya udah, berarti kita nggak terima. Seni ya berarti di situ ya. Dia juga pas nahan Bapak tuh Pak, lagi nego lagi tuh sama klub-klub lain tuh Pak. Biasanya gitu tuh. Ya kita sih muka dong mereka negosiasi dengan Iya. lain. Nah, tapi kalau udah ditolak jangan balik lagi. Karena kita juga udah mencari kan. Kita ada beberapa opsi gitu. Ya. Karena nggak mungkin kita
incarnya cuma satu, mesti dapat gitu. Iya. Nggak bisa. Plan A, plan B-nya banyak. Mesti ada. Iya, itu. Kalau saya mah justru emang suka sama Bali, Pak, jujur, Pak. Saya juga suka Bali. Iya, saya Bali United juga saya suka, Pak. Nama saya Made Tanuri, Pak, nama saya, Pak. Nah, itu paling itu mah lebih ke nyebelin gitu di. Ada gak kayak yang klausul nih, Pak? Biasa kan klausul suka pemain-pemain Eropa tuh suka ada yang unik-unik. Klausul selain uang lah ada. Saya minta apa gitu. Nggak usah sebut namanya. Klausul selain uang. Nggak apa-apa lah, saya gaji segini, tapi saya minta hari Minggu ke sini gitu, atau saya rumah di sini, gitu ada gak? Nggak ada sih, untuk kita di Bali kali ya. Oh, Jadi ya semuanya standar. Kita bilang, saya mau ada yang minta harga, saya minta harga akomodasi saya untuk subsidinya lebih besar. Nggak bisa semua sama. Ya. Iya, Kalau mau ini cukup untuk 2 bedroom untuk 2 bedroom gitu. Tapi kalau kamu mau 3 bedroom, mau 4 bedroom atau mau istana, ya kamu bayar sendiri lah. Gitu. Iya kan? Iya. Oh ya, jadi sejauh ini klausul-klausul yang unik-unik belum tuh, Pak ya? Oh, pernah ada Brazilnya gak sih, Di? Pernah dong. Wah, aman tuh, Pak. Ferrari juga. Oh iya, itu normal-normal aja, Pak. Normal. Kasih tahu nih, Pak, Neymar izin. Neymar tuh, Pak, di Paris Saint-Germain, dia tiap minggu tiap weekday ada jadwal pulang buat party. Datengin 10 pemain Brazil, 10 teman-teman orang Brazil ke Barcelona, ke Paris Saint-Germain gitu buat nemenin aja. Kayak gitu ada tuh, Pak. Romario dulu ada izin pulangnya gitu-gitu tuh, Pak. Kita belum ada pemain superstar gitu sih. Iya juga. Kalau misalnya Neymar mau sama kita, dia mau kayak gitu dengan Boleh. kita masih sanggup budgetnya, oke-oke aja kali dia. Bener nih. Iya. Lalu kita masih di Indonesia. Iya gitu, masih belum saatnya. Begitu orang, saya mau party ini, coba opsi plan B. Bener, opsi masih banyak ya. Ini opsi plan B nih, coret nih. Udah aneh-aneh. Kalau itu kan global superstar itu. Beda itu. Bener. Tadi ya, jangankan klausul aneh-aneh dia, mas gua. Tadi yang sempet nolak aja langsung udah enggak. Ya udah, berarti lu nggak mau berjuang buat ya balik udah, Pak. Ada isu nih, Pak, yang beredar nih, Pak. Pernah ini nggak dengar tentang soal pemain asing yang mengeluh karena kalau away Indonesia tuh jauh dan capek gitu, Pak. Karena kan lumayan jaraknya, Pak. Kita baru jalanin nih ke Ternate kemarin. Wah, itu iya. Jauh dan capek ya. Kalau saya bilang sih namanya mencari pekerjaan ya. Itu aja masih pakai pesawat, bisa memadai gitu ya. Belum suruh jalan kaki. Ya kan. Mengeluh ya tentunya kita memang dari struktur kepulauan Indonesia. Ya kan. Kalau kita ambil Indonesia dari Sumatera sampai ke Papua, itu mungkin dari Spain sampai ke dekat Rusia itu jaraknya. Iya kan, 4 jam pesawat, ya kan. Dan itu jauh sekali emang. Kalau di sana mereka masih bisa ada daratan. Kalau di sini lebih naik pesawat daripada naik kapal. Kapal kan, itu lebih lama lagi. Dan emang benar. Perjalanan kita jauh, tapi itu yang membedakan kita. Ya itu ya. Bahkan juga pemain-pemain Eropa banyak sih dia kalau Liga Champions tuh yang ngeluh terlalu jauh gitu kan. Nah, kalau kayak masalah perekrutan, Pak, tadi, Pak, itu Bapak ruangnya sejauh apa tuh, Pak, untuk mengambil keputusan? Di bagian apanya tuh? Bapak ikut talent scout kah? Bapak nerima laporan aja atau signing? Udah, oke. Kebanyakan yang nego itu langsung ke saya. Negosiasi ke saya. Kita ada budget tertentu per masing-masing pemain. Kita juga ada deadline-nya untuk kapan-kapan gitu. Dan itu semua kita jalankan. Yang terutama adalah dari saya itu budgeting. Banyak yang oke, mau pemainnya harga yang ini. Gua nggak sanggup bayar gitu.
kita mesti cari yang lain gitu. Ya. Tapi sih itu kabarnya lebih mahal dari Rizky Ridho tuh, Opel. Siapa nama? Ini agak susah tuh pronounce-nya di awal, Pak. Opel. Diamond Hoppel. Diamond Hoppel, Ado Den Haag. Ya. Itu lebih mahal dari Rizky Ridho, Pak. Saya juga nggak tahu Rizky Ridho berapa ya. Iya. Iya. Terakhir nggak tahu berapa, baru negosiasi ulang kayaknya. Tapi suka banget Pak sama Rizky Ridho, Bapak ya. Rizky Ridho bagus, pemain bagus. Dia merupakan salah satu pemain untuk defensive midfield maupun center back terbaik. Dia bisa 2 posisi ya. Hoppel tuh Pak, gimana Pak bisa dapat Hoppel? Itu rekomendasi juga. Kita dapat rekomendasi dari agen yang biasa dipakai oleh Coach Yoni ketika di Zwolle. Jadi mereka kirimkan beberapa pemain, kita tanya yang mana, kita lihat mereka mau yang mana. Habis itu kata coach kita kurang winger. Nah, jadi ini kayak boleh. Habis itu saya negosiasi dan berhasil masuk. Iya. Negosiasi dia langsung head to head sama Bapak gak pemain tuh? Dengan agen selalu. Oh, dia sama agen menghadap Bapak. Tapi kita pernah one on one melalui Zoom. Ngobrol sama pemainnya, mengenai keluarganya kayak gimana, apa aja yang mereka melakukan. Dia maunya ke Bali. Iya. Nah, pelatih juga kan mendatangkan pelatih baru nih Pak, Johnny Jensen. Nah, itu sebagai pelatih, pertanyaan kenapa bisa memilih Johnny Jensen, Pak? Oke. Pertama, Coach Johnny itu sudah pernah mengalami pengalaman di usia muda. Pelatih usia muda. Sehingga pelatih usia muda itu dia tahu cara mengembangkan usia mudanya juga. Bahkan di Zwolle pun mereka, setahu saya itu umur dengan salah satu termuda di Eredivisie. Saya suka dengan hal itu. Jadi kita target utamanya untuk jadi pelatih kita. Berarti secara CV memang yang cukup mentereng dan pernah usia muda juga gitu ya. Jadi tertarik ya gitu Pak ya. Nah ini sebelum ke target Pak, tadi ada pertanyaan yang kelewat nih. Gini Pak, pas di pikiran kita kan Bali itu ya tadi ya destinasi wisata, tempat healing, pariwisata. Dan selain warga asli Bali itu multi etnik juga tuh Pak. Ada turis bahkan, ada orang-orang yang bukan orang Bali. Itu gimana caranya Bapak mendoktrin wilayah Bali untuk oke, nih lu sekarang kita memiliki Bali United nih. Ayo kita senang bareng-bareng, kita meriahkan dan kita sukseskan Bali dengan Bali United. Gimana cara mendoktrinnya Pak? Bukan doktrin sih, kita mengikuti tradisi. Oke. Dan culture di sana. Tradisi di sana adalah mereka percaya dengan namanya Tridatu. Iya. Mereka ada unsur 3 warna yang kita ikutin juga. Habis itu juga culture di sana kita ikutin. Kita juga mengikuti adat istiadat sana, perayaan di sana. Jadi nggak bisa kita langsung melakukan itu. Oke, kita mau sendiri aja, nggak ada itu. Nggak bisa itu. Iya. Jadi kita mesti mengikuti culture di sana. Di sana ya, sehingga bisa memberikan bahwa tujuan dari Bali itu lama-lama Bali itu jadi menerapkan tradisinya Bali. Gitu. Tujuannya kita. Iya. Wah keren banget. Jadi emang ya premisnya tuh bukan cuma sekedar bangun klub bola sebenarnya Pak Yabes nih, tentang sportnya, entertainmentnya juga, bahkan melibatkan Balinya itu Pak ya, seperti itu Pak ya. Iya, sport tourism itu udah luar biasa. Jadi Giants Raven kan main di Bali tuh, udah nggak di Eropa tuh Pak. Nah ini peningkatan karir atau bukan nih menurut Bapak nih? Oke, gini, ini bukan kita yang rekrut ke sana. Jadi dari agennya sendiri yang nelpon bilang ke saya, Giants Raven itu mau ke Bali karena ada Coach Yoni. Wah, eksklusif nih bro. Kenapa saya tanya, kenapa kayak gitu? Karena dia ngelihat di
Zwolle juga ada pemain Indonesia. Timnas, ya kan? Nah, dilihat di sana juga di Zwolle saat itu banyak pemain usia muda yang diorbitkan. Sehingga bisa menjadi standarnya Eredivisie. Oke, iya. Jadi dia percaya dengan Coach Joni bahwa dia bisa dengan cara latihannya dia, cara stylingnya dia, cara strateginya dia, standarnya udah mengikuti standar Eropa. Itu banyak menjawab penasaran orang tuh Pak, jujur tuh, iya. Iya, saya sendiri begitu itu pun kaget gitu. Oh beneran mau nih? Ya. Oke, saya tanya juga ke bagian sosial media, ke bagian analis. Katanya, kita dapat negatif impact gak? Dapat Pak, pasti Pak. Tapi untungnya dia bukan di timnas senior. Kalau timnas senior Bapak ini lebih banyak lagi negatif impact-nya. Karena alasannya seperti tadi bilang, kenapa nggak di Eropa aja lebih bagus, ini segala pertandingannya lebih berkualitas gitu, ya kan banyak ngomong kayak gitu kan, lebih kualitatif ya. Oke. Tapi kalau ini dari pemainnya sendiri ya mau. Dia percaya dengan pelatih kita. Ya. Itu yang nggak banyak orang tahu tuh, ternyata memang pelatih Bali United yang sekarang emang cara penerapannya ya itu khas Eropa banget kan, Eropa, jadi masih terjaga lah secara kualitas gitu untuk pemain. Iya, saya gini, kalau misalnya dia ada pilihan ke Eropa, saya lebih baik mereka ke Eropa. Ya. Tetapi kalau misalnya mereka maunya ke ASEAN, kenapa nggak Indonesia? Iya. Wah, ini banyak banget beneran nih wawasan yang baru lagi ya, yang di luar pikiran kita ya. Kita kan ya udah menikmati dramanya, menikmati pertandingannya, tapi dari sisi seperti ini nih yang agak belum dapat kita akses nih. Wah. Sekarang kita main best 11 Pak, susun starting line up. Nah, favorit Bapak aja lah. Nih, Oke. 11 pemain favorit Bapak. Oke, Ibrahim Novik. Dari tadi off-air nih, Iya. udah diomongin nih, emang suka buat Ibra deh nih. Ibra. Ada alasannya lucu nih, kenapa pilih Ibra Pak? Lucu deh. Ibra, oke. Karena di Indonesia sebagai striker, heading, semuanya kaki bagus. Sama kalau yang ngajak ributnya nggak ada berani di Indonesia. Coba aja gaduh sama dia. tato banyak gitu. Ngadu-ngadu dorong kan begitu mungkin dorong. Oh iya ya. Karena tendang dia Taekwondo berasa juga tuh. lucu. Iya, maksudnya dia tough gitu. Bukannya pemain yang jatuh ataupun yang berani ngelawan gitu. Hah? Oh, ini bebas deh ya. Maksudnya bukan cuma pemain bola, mau artis, public figure, pegulat, Bapak boleh taruh di sini Pak, 11. Terus Bapak pebasket atau American football, nggak apa-apa Bapak taruh di base 11 Bapak nih. Ibra udah ada tuh. Iya, Son. Wah. Son Heung-min. Ya, Seru suka sih Son saya di Bali itu. Karena orangnya ramah ya. Iya, senyum terus. Bukan ramah doang, juga jauh juga gitu. Lah, ya kontradiktif dong sama Ibrahimovic, Pak. Dia nggahar, Positif negatif. masih ada sudut pandang presiden klubnya. Biar Kalau balance. semuanya berantem susah. Nah, ini masih ada di bawah, gelandang, back sama kiper tuh, Pak. Iya, kita mulai dari itu deh. Messi. Messi di. Yang kanan di, Messi di. Messi wajib lah itu. Wajib ya. Iya. Luar biasa. Messi. Pasti ada Ronaldo nih. Cristiano. Bukan posisi sama ya. Messi di kanan, Ronaldo tuh kiri kadang striker. Ronaldo ya. Kalau enggak hopel Saya aja sih. Ronaldo yang satu lagi. Ronaldo Nazario. Iya. R9 Brazil. Ya. Wis. Waduh, master semua ini. Ya, R9 Sonnya taruh wing. Tengahnya nih, Pak. Tengahnya kalau Roberto Carlos left back ya. Ya. Saya suka Carlos. Suka. Oh, yang ikonik di. Sukanya Roberto Carlos. Oh berbeza. Kita lagi dua negeri semua nih. Luar negeri semua ya. Iya. Zidane, Pak, tengah, Pak. Zidane ya. Iya, dia kan nyundul Materazzi.
Anduk Materazzi, Pak. Iya, galak lagi dong berarti. Kenapa mikirin galak apa enggak? Iya, kalau Kan misalnya momennya- kartu merah mati lah mainnya gimana ntar? Udah. Kartu merah nggak boleh banyak-banyak. Iya. Iya, Ibra aja kartu merah berarti nih. Iya. Kalau terlalu banyak kartu merah mati lah ntar main 8 lawan 11 sejago Bayar, apapun juga Pak, kalah. Liga 1 bayar berapa, Pak, kartu merah, Pak? 50 ya? Atau 25 ya? 50. Iya. Oh, iya. Tengah nih siapa di? Icon di tengah di. Pirlo ada Pak. Gattuso. Oh, Gattuso Kartu bagus. merah. Kartu merah lagi dong, Oh Pak. iya benar juga. Tapi cocok buat Indonesia kayaknya. Kita pernah tuh Haryono tuh. Lumayan banyak kartu kuning sama merah juga. Gattuso berarti ya. Apa Pirlo? Siapa ya ini? Cantona, Beckham, tengah, Ah, backup boleh. Gerrard. Beckham sama Gerrard boleh. David Beckham putra. David Beckham. Oh, David Beckham. Iya, Pak. Tengah Beckham, Gerrard. Oh, tengahnya Inggris di. Sisa kiper sama 3 back lagi nih, Pak. Tadi udah ada Roberto Carlos. Back ya. Maldini sih susah dilewatin, Pak. Sergio Ramos kartu merah lagi ntar. Iya, makanya. Negatif impact lagi buat klub. Iya, susah kan ya kalau misalnya pemainnya kartu merah semua gitu kan. Begitu 7 lawan 11 gak bisa main udah. Kalah langsung 3-0. Iya kan? Ya udah yang alim-alim aja yang tenang-tenang, Pak. Puyol, tenang. Oh iya, bagus Puyol. Puyol. Boleh Puyol. Dan dia sering ke Indonesia tuh, Pak. Puyol. Golkipernya Argentina terakhir siapa ya? Emi Martinez. Oh ya Martinez. Suka, Pak. Emi Martinez, Pak. Hah? Suka ngeledek-ngeledek gitu, Pak. Saya Enggak Pak. apa-apa. Di Indonesia masuk ya, dia, Pak. Masuk. Biar makin panas lawannya. Jadi nggak konsen. Iya. Nggak tahu nggak konsen atau jangan-jangan jadi 3-0 lagi. Makin panas makin bisa. Wah, sisa 2 nih. Right back. Right back Celin ya. Zamannya ini aja. Jebstam. Cocok tuh di Indonesia tuh. Indonesia, Pak. Kita emang rekomendasiin yang cocok aja, Pak, ya di Liga Indonesia. Back Belanda Jebstam. Oh ya boleh. Boleh kalau mau masuk. Itu bukannya back kanan ya? Ya tengah ya? Pernah back kanan pernah. Di MU tengah ya dia. Sisa 1 di Milan tengah. Sisa 1 back kanan sih. Ada Carlos, Puyol, Rizky Ridho kayak dipilih nih. Rizky Ridho. Sofyan. Itu kan. Bapak Haji Ismet. Bek kanan mantep Dani Alves, Pak. Cuma klausulnya dia mau minum sih, Pak. Abis main dia mau minum. Boleh juga lah, mesti ada satu yang bisa sama-sama tadi. Dia cece lagi. Dia sese. Dani Alves terus, Pak. Brasil ya. Iya. Pelatihnya, Pak. Pelatihnya, Pak. Pelatih. Boleh Coach Teko boleh ya atau pelatih Sir Alex luar. Ferguson lah. Oh, SAF di kaptennya, Pak. Ini agak susah nih. Ada yang marah kalau nggak dikasih ban kapten nih, Pak. Pada selek takutnya gimana Bapak manage. Kasih Messi lah. Messi ya. Iya. Ada Puyol. Oh ya, Messi. Ya udah. 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 Mantap itu, Pak. Ya. Nah, Tapi ini nggak sanggup bayar semua tuh ataupun. segi iya. Finansial. Nih, Pak, pilih salah satu, Pak. Cepat aja nih, Pak. Mau kasih alasan atau enggak juga nggak apa-apa. 1v1. Let's go. Wah. Maringa atau Mike? Mike. Gampang apa susah tuh tadi milihnya tuh, Pak? Sebenarnya. Saya pilih pemain saya sekarang lah. Iya. Ya, pasti Elias. tim. Tim. Ya, pemain saya terus yang sekarang. Nggak mungkin yang sebelumnya. Ya, Joao Ferrari William. Ya, pilihnya kayak gini pasti pilihnya yang pilih sekarang. Wilson. Wilson Rashid. Ya. Ya. Nah, nih. Sekarang. Nih dua-duanya sekarang nih agak mulai susah nih. Irfan Jaya ya abis Roni. Irja. Nah, Eber iya. Nah, ini Ilya Boris. Nah, ini Hopel van der
Beda Veldon. posisi tapi Diamond. Diamond ya. Padahal THIJ ya dibaca Diamond ya. Iya, saya juga pertama kali bingung tuh. Saya ngobrol sama agennya bilang, namanya siapa? Diamond Hopel. Saya cari gitu. Nggak ada tulisan Diamond gitu. Nama pemain. Ini saya kirimin. Tulisannya Tiedsman. Ini lumayan cukup susah menurut saya sih ya. Adik Arel, Ricky Fajrin. Fajrin. Timnas tuh, Adik Arel tuh. Kapten. Wis. Nice. Iya. Terakhir nih. Tapi mau dijawab apa enggak? Iya, mau dijawab apa enggak terserah, Pak. Wah. Stefano Lillipali, Silviano Lillipali. Lillipali. Oh, dijawab di Lillipali. Udah. Wis, mantap. Kita menitipkan question pada para Fluid Akhir lovers. Jujur Pak, kalau tanpa bisnis sampingan, saham, store, hotel, Balloon United masih bisa sehat gak Pak? Terima kasih doanya kita diberikan hotel, kita belum punya soalnya. Masih bisa hidup sehat atau enggak? Bisa. Tergantung dari jumlah pemainnya, budgetingnya. Kita mesti atur budgeting. Tapi gini, store itu mesti ada karena itu salah satu penghasilan utama dari semua klub di dunia. Oke. Iya. Merchandising. Merchandise sama tiketing lebih gede mana Pak? Ganti-gantian ya? Mirip-mirip. Oke, iya. Nah, nih Arjuna. Wah. Kalau Bali United main jelek, sahamnya merah gak, Pak? Kalau kamu jualan ya bisa merah. Oh. Kalau semuanya jualan gitu. Oh, iya. Tapi sahamnya tentunya ada fundamentalnya juga. Gimana profitable tahun itu, apakah makin rugi atau enggak, makin untung atau enggak gitu. Jadi dari sana fundamentalnya masih ada. Panjang lagi tuh kamu jawab tuh di. Bali United katanya banyak yang bilang klub modern. Menurut Bapak tuh maksudnya klub modern tuh apa tuh, Pak? Klub modern itu apa? Saya juga nanya klub modern apaan. Ya tidak jauh bahwa kita itu mesti ikutin industri. Jadi industrinya itu mesti ada store, mesti ada F&B, mesti ada marketing yang baik, mesti ada sosial media yang baik. Dari sana baru bisa kita bawa klub itu lebih modern. Oke. Itu ya. Jadi buat Anto udah kejawab dan terima kasih tepuk tangan virtual buat Pak Yabes. Terima kasih. Tepuk tangannya Sehat-sehat virtual, selalu Jadi Pak kan Yabes. segini dong. Kalau kita bunyi nggak apa-apa. Oh, bunyi nggak apa-apa. Dan mudah-mudahan Bali United ya selain bisa juara di Liga Indonesia bisa bersaing global. Ya, itu dia. Terima kasih insight-insightnya Pak. Sehat selalu. Salam buat keluarga. Terima kasih buat teman-teman. Jangan lupa nonton, like, komen, dan subscribe. Yang lagi FYP di TikTok mungkin kita bisa nonton di YouTube Fluid Akhir. Sampai ketemu di episode selanjutnya dari Fluid Akhir, ngomongin sepak bola sampai hari akhir. Vamos. Halo semuanya, jangan lupa nonton Fluid Akhir bareng gua Afif Safi. Dan kalau kalian mau nonton selengkapnya, langsung aja download Dance Go. Segera, langsung di-download tuh. Kalian pasti gak bakal nyesel karena masih banyak konten-konten yang seru lainnya. Oke?